Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Rifa dari program studi pendidikan agama Islam di Universitas Islam Bandung. Alhamdulillah, hari ini saya telah melaksanakan penyuluhan anti korupsi bersama adik-adik di Masjid Baitur Rahman. Ayo jadi anak jujur anti korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, apa kabar? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita menjadi anak yang jujur, disiplin, tanggung jawab, dan tidak menjadi koruptor. Ada yang tahu nggak apa itu korupsi? Mengambil orang lain. Oke, bagus. Ada yang tahu lagi? Enggak. Jadi korupsi itu artinya mengambil hak orang lain atau berbuat curang untuk keuntungan pribadi. Contohnya, contoh kecil di sekolah itu kayak menyontek saat ujian, terus berbohong kepada guru atau orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengurangi hak orang lain. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 85. Gimana sih 3 kunci agar tidak menjadi koruptor? Jadi tema kita hari ini adalah ayo jadi anak yang jujur dan bebas korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi kecil, contohnya kayak mengambil makanan tanpa izin. Contohnya, siapa nama kamu? Pepe. Pepe ngambil makanan siapa? Nah, itu termasuk korupsi kecil. Terus yang kedua berbohong, itu juga termasuk korupsi kecil. Nah, yang ketiga menyontek saat ujian. Ada yang suka menyontek gak? Aduh, itu termasuk korupsi kecil ya, jangan menyontek. Terus yang keempat meminjam barang tetapi enggak dikembaliin. Kayak apa? Jepit. Nah, itu harus dikembalikan ya jepitnya karena itu bukan hak kamu. Yang selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak jadi koruptor? Ada yang tahu nggak? Nggak. Nah, yang pertama kita harus menerapkan disiplin. Disiplin itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Nah, itu juga termasuk disiplin ya, patuh terhadap aturan. Nah, contohnya yang pertama yang ada di PPT ini ada datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang suka telat gak? Aduh, jangan ya, jangan biasain. Terus masuk sesuai jadwal. Terus yang ketiga, taati aturan sekolah. Terus yang keempat, berdoa sebelum kegiatan dimulai. Terus yang kedua itu ada tanggung jawab. Ada yang tahu nggak tanggung jawab itu apa? Tahu? Nggak tahu. Tanggung jawab mau ngemaling harus tanggung jawab sendiri. Jadi tanggung jawab itu kayak kita melakukan sebuah kesalahan, terus kita tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan itu. Contohnya menyelesaikan PR yang diberikan sama guru. Ada yang suka ngerjain PR? Bagus ya. Terus yang kedua itu yang kayak contoh tadi, mengakui kesalahan. Terus yang ketiga, tidak menyalahkan orang lain ya. Terus yang ketiga ada kerja keras. Ada yang tahu kerja keras itu apa? Membersihin rumah. Apa? Kerja keras untuk keluarga. Sedikit lagi ya. Jadi Belajar sungguh-sungguhnya. ya iya betul. Jadi kerja keras itu adalah berusaha sungguh-sungguh ya. Kerja keras itu belajar bersungguh-sungguh. Terus jangan cepat menyerah. Terus jangan berbuat curang juga. Terus yang terakhir ada kuis ya. Yang bisa jawab ada sesuatu. Menyontek saat ujian itu termasuk korupsi atau bukan korupsi? Angkat tangan. Oke, bagus ya. Yang kedua,
Kalau mengembalikan barang pinjaman teman termasuk contoh sikap, tanggung Disiplin. jawab atau disiplin. Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Terus yang ketiga, kalau bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu itu namanya Disiplin. Oke, bagus ya. Terus yang keempat, kalau belajar dengan giat tanpa menyontek itu termasuk Korupsi. Oke, betul. Oke, sekian ya untuk belajar hari ini. Terima kasih sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi tadi, kita sama-sama belajar bahwa korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti menyontek, tidak mengembalikan barang pinjaman, atau berbohong. Kita juga belajar bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran, seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 85, yang artinya, barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku. Sebagai penyuluh, saya berperan untuk menyampaikan materi dan membimbing jalannya kegiatan. Dan alhamdulillah, adik-adik tadi juga sangat aktif. Mereka berani menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, bahkan bisa menyelesaikan makna tanggung jawab dengan bahasa mereka sendiri. Semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil yang berdampak besar agar generasi kita tumbuh menjadi pribadi yang amanah, jujur, dan tentu saja anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo jadi anak jujur dan bebas korupsi.